dalam surat Filipi pasal yang kedua. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman. Filipi 2 1 sampai 5. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada pemikiran kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Selanjutnya ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, satu hal yang tidak boleh hilang dalam pelayanan kita yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati. Nah, mengapa kerendahan hati itu sangat penting di dalam untuk kita miliki dalam kita melayani Tuhan. Yang pertama yaitu kerendahan hati akan menjaga kemurnian motivasi kita. Ayat 3 dari dikatakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi pelayanan bisa dilakukan dengan motivasi yang salah. Ada yang bisa melayani dengan mencari pujian, mencari posisi atau pengaruh dan sebagainya. Paulus mengingatkan bahwa pelayanan yang benar harus bebas dari kepentingan diri sendiri. Tadi dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, ini memang suatu hal yang sangat rawan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Karena apa? Karena dan Tuhan diberi kesempatan tampil di depan banyak orang dan sebagainya. Nah, tetapi kita perlu terus menjaga kerendahan hati, karena dia akan menolong kita untuk tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Kita dengan kerendahan hati kita terjaga bahwa kita melayani itu untuk kemuliaan Tuhan. Kerendahan hati juga menolong kita untuk tidak bersaing dengan sesama pelayan. Kerendahan hati menjaga kita untuk tetap melayani dengan hati yang tulus. Tapi anak-anak Tuhan Yesus juga mengajar untuk kita merendahkan diri, seperti seorang anak yang tulus, tidak ada persaingan, tulus, dan itu akan mungkin kita ada yang hidup kita kalau kita terus belajar merendahkan hati. Seperti pipa, pipa air yang menyalurkan air. Pipa tidak minum air itu sendiri, tidak menyerap air itu sendiri, tetapi hanya menjadi saluran. Dan demikian juga pelayanan kita ini ada hanya saluran berkat Tuhan. Kalau kita dimampukan, kita bisa
ya kita menjadi berkat, ya. Orang lain diberkati melalui pelayanan kita, ya kita seperti pipa, kita hanya saluran saja, ya karena berkat itu datangnya daripada Tuhan, ya. Jadi mari kita berdoa agar Tuhan terus memurnikan motivasi pelayanan kita, dan meminta Tuhan menjauhkan hati dari ambisi pribadi, ya. Jadi kita tetap murni di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengapa kerendahan hati itu penting untuk kita miliki? Ya, kerendahan hati akan menjaga kesatuan pelayan-pelayan Tuhan. Ya, ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Jadi luar biasa ya, kekuatan dari kerendahan hati. Ya. Saudara, seringkali ada banyak konflik ya dalam pelayanan. Ya. Pelayanan terjadi bukan karena doktrin, bukan karena ego. Ya. Tidak jarang ya, justru ketika para pelayan Tuhan konflik itu kadang-kadang justru mengerikan. Ya. Mengerikan maksud saya kadang lebih jahat dari jemaat biasa, ya, orang biasa. Ya. Saya tidak hanya bicara pelayan, tetapi mungkin kalau sudah hamba Tuhan ya berkonflik, ya pendeta yang berkonflik itu mengerikan. Ya. Saya ada di lingkungan itu, ya artinya saya melihat ketika pelayan Tuhan itu sudah berkonflik, ya, wah egonya masing-masing mempertahankan egonya, wah sangat mengerikan, bahkan sampai melapor ke polisi dan sebagainya. Ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kurangnya kerendahan hati, ya. Kurangnya kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati itu akan membuat kita mau menghargai pelayanan orang lain. Ya. Kita tidak merasa diri paling hebat, ya. Tapi kita bisa menghargai pelayanan orang lain, tidak merasa paling benar, paling suci, paling hebat, ya. Dan juga mau bekerja sama, ya, tidak egois, ya, tetapi menerima, ya, melihat pelayanan sebagai tanggung jawab dari tubuh Kristus yang masing-masing punya kemampuan, kesanggupan, talenta dan sebagainya. Ya. Nah, kesatuan pelayanan lahir dari hati yang merendahkan diri, rendah hati. Ya, jadi perlu sekali kita terus menjaga hidup kita dalam kerendahan hati yang ini seperti sapu lidi, ya, hanya dapat membersihkan karena banyak lidi yang diikat menjadi satu. Luas-luas sapu lidi, ya. Kalau itu dalam satu ikatan, dalam satu kesatuan, ya bisa dipakai. Tapi kadang-kadang ada yang lepas sendiri satu, gitu ya. Nah itu tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya. Ya, jadi mari kita berdoa untuk terus kesatuan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kita masing-masing kita punya ego, tetapi kita tekan ego kita masing-masing, ya, di dalam kerendahan hati, ya, dan kita berdoa supaya tidak ada roh persaingan, ya, jor-joran kalau orang Jawa bilang. Ya, nah itu kita jauhkan, ya, dan ganti semua itu adalah kita saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita perlu rendah hati? Karena kerendahan hati membuat kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Tadi ayat 5-8, dalam kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, teladan kita yang tertinggi yaitu Tuhan Yesus, ya, dalam kerendahan hati, yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Walaupun dia Tuhan, tetapi dia merendahkan diri, menjadi
menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Ya, jadi kerendahan hati itu bukan sebuah kelemahan, tetapi justru adalah sebuah kekuatan, ya, kekuatan rohani yang tidak dimiliki oleh dunia. Ya, dunia makin tinggi posisinya, makin minta dilayani, ya, minta dilayani. Tetapi lihat Yesus, dia raja di atas segala raja, tetapi membasuh kaki murid-muridnya. Ya, nah ini ilmu padi, ya, semakin padi berisi, ya, dia tidak akan tegak, tetapi dia akan menunduk, ya, dia akan merunduk, ya. Demikian juga seorang yang semakin dipakai Tuhan, ya, hatinya pasti terus belajar merendahkan diri, ya. Seharusnya kita terus belajar merendahkan diri ketika Tuhan semakin memakai kehidupan kita, ya. Jadi mari kita minta Tuhan membentuk karakter Kristus di dalam kehidupan kita, kehidupan pelayan-pelayan Tuhan, ya. Kemudian berdoa agar pelayanan kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri, ya. Nah, saya bersyukur di tempat ini pelayan-pelayan Tuhan semua terus belajar rendah hati, ya. Saya tidak melihat konflik yang tajam atau yang seperti apa, ya. Kalau gesekan dah biasalah, ya. Tetapi saya percaya Tuhan yang mengajar dan mendidik kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Jadi mari kita terus jaga kerendahan hati kita. Kalau kita bisa, kita mampu, itu semua karena Tuhan, dan biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan.